Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya mahasiswa, terutama untuk kelas reguler A, B, C, D, E. Nah, malam ini Bapak akan menjelaskan mengenai pembuatan laporan hasil sondir yang dilakukan di minggu yang lalu. Nah, di laporan sondir ini sebetulnya semuanya mungkin sudah membuat dan sudah tinggal ngeprint gitu ya. Tapi Bapak kemarin sudah menjanjikan untuk menambahkan hasil sondir itu, diolah datanya dan dibikinkan desain dari pondasinya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan itu terlebih dahulu mengenai data sondir. Nah, di data sondir itu sendiri sebetulnya yang kita dapatkan pada saat waktu kita melakukan praktikum, kita mendapatkan ada dua bacaan. Pertama yaitu bacaan hambatan konus, dan yang kedua adalah hambatan bikonus. Nah, yang C ini atau jumlah hambatan. Nah, itu didapatkan berdasarkan per masing-masing kedalaman yang kita lakukan pembacaan. Nah, di setiap kelas kedalamannya itu mungkin bervariasi ya kedalamannya, tapi pembacaannya tetap per 20 cm. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak perjelas di Excel aja kayaknya. Nah, ini sudah terlihat data yang dilakukan di praktikum di lapangan itu sudah diinputkan ke Excel. Nah, data yang kita dapatkan yaitu mulai dari data kedalaman, untuk setiap kelas itu kedalamannya beda-beda. Nah, nanti itu menyesuaikan saja. Yang jelas pembacaannya tetap per 20 cm. Nah, bacaan yang pertama yang kita dapatkan itu adalah hambatan konus yang kita kenal dengan nilai QC, sedangkan yang keduanya adalah hambatan bikonus atau nilai H. Nah, ini tolong nanti dituliskan singkatannya atau kodenya, lalu satuannya. Kalau hambatan konus satuannya kilogram per cm persegi, dan di hambatan konus juga sama kilogram cm persegi. Nah, di setiap kelas mungkin pembacaannya ini berbeda-beda. Nah, namun disesuaikan saja nanti. Nah, ini Bapak hanya mencontohkan. Di sini datanya sampai kedalaman 7 meter. Nah, pada saat kedalaman 7 meter tanahnya sudah bertemu pada tanah yang keras. Sebetulnya tanah keras itu sendiri masuk kategorinya dimulai dari pada saat nilainya sudah mencapai nilai 100. Nah, kalau di daerah rawa itu untuk mendapatkan nilai 100 itu biasanya cenderung lebih dalam lagi, biasanya di kedalaman 15 meter 15 meter lebih dalam lagi gitu. Nah, di sini contoh soalnya atau contoh datanya pada kedalaman 6 meter dia sudah mendapatkan tanah keras dengan nilai 100 kg per cm persegi. Begitu juga dengan hambatan konusnya atau bikonus itu di 125 kg cm persegi. Nah, ini pembacaan dilakukan penghentian pada di kedalaman 7 meter. Nah, ini tanahnya sangat sudah keras, dan di sini di kedalaman 6,8 meter aja dia sudah tembus ke angka 230 kg cm persegi. Begitu juga dengan hambatan bikonusnya udah sampai di 250 kg cm persegi. Nah, ketika data kita sudah ada yang tiga ini, mulai dari kedalaman, hambatan konus, dan hambatan bikonus, lalu kita akan menghitung nilai fraction atau kita kenal dengan istilah nilai QF, atau kita bisa mengurangi nilai hambatan bikonus dengan nilai hambatan konus, atau di sini sudah diperjelas nilai C dikurang dengan nilai B itu akan didapatkan nilai fraction atau nilai QF. Jadi semua yang ada di sini adalah perhitungannya nilai yang hambatan bikonus dikurang dengan hambatan konus. Nah, ini sama semuanya nilai cara perumusannya. Nah, yang perlu dipastikan pada saat kita praktikum di lapangan, jangan sampai bacaannya itu terbalik. Artinya terbalik seperti ini. Nilai hambatan konusnya katakanlah 10, tetapi di hambatan bikonusnya nilainya 8. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Kenapa nggak masuk akal? Karena dari cara kerjanya, nilai hambatan konus itu dia lebih kecil ketimbang nilai hambatan bikonus. Minimal dia sama. Kenapa seperti itu? Karena di hambatan konus itu yang bekerja di sana adalah luas penampang kerucut dari konus kita.
Nah, luas penampangnya itu kan kurang lebih sekitar 10 cm persegi. Nah, sedangkan pada saat dia membaca di bikonus, itu luas penampang yang bergesek dengan bidang tanah itu akan lebih besar lagi, karena luas bidang di bikonus itu sisinya atau keliling dari bikonus itu sudah 100 cm persegi. Artinya koefisien gesek di bikonus itu lebih besar. Jadi kalau logikanya di sini nilainya 10, setidaknya nilai di bikonus itu sama dan atau lebih besar. Kalau misalkan datanya didapatkan pada saat praktikum nilainya itu kecil di bikonus, besar di hambatan konus, nah itu segera diperbaiki, karena ini baru praktikum, boleh dibalik. Artinya nilai yang kecil itu taruh di hambatan konus, nilai yang besar taruh di hambatan bikonus. Nah, pada saat nanti udah bekerja, data itu senyatanya hambatan konus itu nilainya sama atau lebih kecil dari hambatan bikonus. Itu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Karena kalau misalkan di sini nilainya ada yang kecil ketimbang dengan nilai yang di hambatan konus, otomatis di sini nanti akan ada nilai min atau koefisien geseknya min. Logikanya kalau koefisien geseknya min, artinya pada saat konus sudah membaca, pada saat bikonusnya membaca tidak ada gesekan sama sekali. Itu kan nggak mungkin. Nah, itu secara logika sederhananya. Dan kalau misalkan di sini nilainya besar daripada yang di konus, otomatis di sini nilainya akan plus semuanya. Artinya plus di sini adalah banyak sedikitnya pasti akan ada koefisien gesek yang terjadi pada bikonus. Gitu. Ini sampai di fraction. Sekarang fraction kita sudah dapat atau nilai QF kita sudah dapat. Kita masuk ke hambatan lekat atau kita kenal dengan istilah HL. Nah, hambatan lekat itu sendiri kita dapatkan dari nilai D dikali dengan X per Y. Nah, nilai D itu adalah nilai fraction kita yang sudah ada di sini. Sedangkan nilai X itu adalah nilai dari kedalaman. Artinya kita membaca bacaan per 20 cm. Nah, nilai bacaan itu kita masukkan sebagai nilai X. Sedangkan yang Y-nya adalah itu luas penampang konus. Luas kerucut konusnya itu. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah bacaan fraction kita kali dengan kedalaman dibagi dengan luas penampang konus. Maka di sini didapat nilainya sebagai contoh 2 dikali dengan 20 per 10, maka didapat hasilnya adalah 4. Nah, rumusnya sampai ke bawah itu sama. Ini nanti bisa di enter aja ke bawah, nilainya akan sama. Nah, ketika hambatan lekatnya sudah kita hitung per masing-masing kedalaman, maka lanjut kita lakukan penghitungan jumlah hambatan pelekat. Nah, jumlah hambatan pelekat ini artinya kita akan mengkumulasikan jumlah hambatan di per kedalaman. Nah, kita mulai dari kedalaman awal 0, atau artinya ini pada saat si konusnya baru mulai menyentuh tanah, dia kan belum baca tapi baru menyentuh. Di sini nilainya 0. Yang di lapis kedua atau di kedalaman 20 cm itu baru kita tambahkan nilai 0 ditambah dengan 4, maka hasilnya sama dengan 4. Lalu untuk yang di bawahnya 4 ditambah 4, maka hasilnya 8. Ini bisa dilihat di sini. Penjumlahan kumulatif itu penjumlahan secara menyilang. Nah, setelah nilai 8 ini didapat, maka kita tambahkan juga 8 dengan 2, maka didapat hasilnya 10. Nah, ini dilakukan kumulatif semuanya sampai pada kedalaman terakhir. Ini untuk jumlah hambatan pelekat. Nah, ketika jumlah hambatan pelekat ini sudah selesai, maka baru kita masuk ke hambatan setempat atau kita kenal dengan local fraction atau nilai QF. Nah, nilai QF ini kita akan mendapatkan datanya dari kedalaman dibagi dengan, bukan kedalaman, nilai D dibagi dengan 10. Nah, nilai D kita, nilai yang di posisi sini, di kolom yang ini, itu kita bagi dengan 10. Sebagai contoh, ini untuk kedalaman 20 cm. Bacaan di sini kan nilainya 2. Nah, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Begitu juga selanjutnya di kedalaman 0,4, nilainya 2 dibagi 10, maka dapat nilai 0,2. Berikut lanjut 1 dibagi 10 0,1, 5 dibagi 10 0,5, dan ini dilakukan seterusnya sampai kedalaman terakhir. Lalu yang paling terakhir adalah menghitung nilai friction ratio
Nah, fraction ratio itu kita dapatkan dari F per B. Nah, nilai F yang di sini adalah nilai hambatan setempat atau local fraction ini kita bagi dengan nilai B. Nilai B itu apa? Nilai hambatan konus. Nah, jadi yang kita gunakan datanya adalah nilai hambatan setempat atau local fraction atau QF. Itu kita bagi dengan hambatan konus, lalu kita kali dengan 100%. Nah, di sini kita sebagai contoh 0,2 kita bagi dengan 5, kita kali dengan 100, maka didapat hasilnya di sini adalah nilainya adalah 4. Begitu juga di bawahnya 0,2 dibagi 5 dikali 100 nilainya 4. Lanjut dengan ke bawahnya 0,1 dibagi 6 nilainya 1,67, dan ini dilakukan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini pengolahan datanya sudah sampai di fraction ratio, artinya datanya udah selesai. Tinggal kita mengelompokkan jenis tanah untuk masing-masing kedalaman. Nah, sebagai contoh di sini ada angka 5, 7, 11, 6, 11, 12 gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, artinya dari angka ini kita bisa menentukan nama dari jenis tanahnya. Katakanlah ini 5, nilainya apa? Itu adalah clay silt to clay. Artinya ini adalah tanah lumpur lempung, tanah lumpur lempung atau lumpur ini lempung lumpur dan lumpur lempung. Artinya tanah lempungnya bercampur dengan lumpur. Ini kecenderungannya biasanya di permukaan itu tanah hitam yang sudah mendekati ke tanah lempung. Nah, di lapisan di kedalaman 0,6 itu tanahnya adalah silty sand, artinya tanah lumpur berpasir. Nah, ini biasanya di kedalaman-kedalaman dangkal itu cenderung permukaan tanah atau tanah aslinya itu sudah bercampur dengan tanah overburden, dan kategorinya selalu sering bercampur dengan kategori yang tadi, tanah humus sama tanah lempung. Lempung itu biasanya itu timbunan, sedangkan pasir juga sama, itu tanah timbunan gitu. Kalau yang di tanah permukaan itu cenderung lebih ke humus. Karena di lokasi kita itu karena parkiran itu sebelumnya sudah diperkeras ya, artinya sudah diperkeras, tanah aslinya sudah ditimbun menggunakan tanah yang lebih baik lagi, makanya tanah di permukaan itu cenderung lebih baik atau lebih keras. Di sini ada di kedalaman 0,8 kategori tanahnya nomor 11, jenisnya adalah very stiff, artinya tanah dengan butiran halus yang sudah kukuh. Kukuh itu artinya sudah kokoh, tanah yang padat. Tanah ini artinya sudah mulai menemukan tanah asli di lapisan pertamanya. Nah, karena di sini angkanya masih suka berubah-ubah. Katakanlah pertama di sini tanahnya lempung lumpur, habis itu masuk ke lumpur berpasir, habis itu masuk ke tanah keras, very stiff. Ini 11 ini keras. Setelah 11 turun lagi ke 7 turun lagi ke 6, artinya dari lapisan yang 11 itu keras, habis itu lunak lagi. Nah, dari kedalaman yang 1,2 meter baru ketemu di nomor 11. Artinya nomor 11 ini pada kedalaman 1,4, ini kategori tanahnya adalah tanah yang sudah padat atau very stiff, tanahnya sudah kokoh. Nah, tanahnya dengan ukuran gradasinya halus dan dia sudah kokoh. Di sini kita bisa lihat untuk lapisan tanah yang di kedalaman 1,4 sampai dengan 3,2 meter itu jenis tanahnya hampir sama, dan kekuatan tanahnya juga bagus atau baik. Nah, pada saat di kedalaman 3,4 dia naik lagi menjadi nomor 12. Nah, ini di kedalaman 3,4, di kedalaman 3,6 turun lagi. Nah, itu terjadi polanya itu berlapis-lapis, tapi yang di lapisan ini sedikit tipis di antara dari nomor 11, atau yang nomor 12 yaitu keras sekali, pasir berlempung, yang di nomor 11 nya very stiff, habis itu keras lagi, habis itu very stiff, habis itu konstan ke bawahnya berlapis tanah keras, tanah yang udah padat, maksudnya bukan tanah keras aja tapi tanah yang udah padat. Pertanyaannya adalah nomor dan nama tanah ini kita dapatkannya dari mana? Nah, di laporan sebelumnya Bapak sudah tampilkan untuk indeks prestasi ini.
kita bisa lihat di laporan. Di laporan bisa dilihat di halaman 12 untuk interpretasi hasil sondir itu. Tanah itu dari bacaan konus itu bisa dikelompokkan mulai dari kecil dari 10, itu kategorinya lapisan tanahnya lunak sampai dengan sangat lunak sampai dengan lunak. 10 sampai dengan 20 kg per cm persegi itu lapisan tanahnya teguh. 20 sampai 40 tanahnya kenyal. 40 sampai 80 lapisan tanahnya sangat kenyal. 80 sampai 200 itu lapisan tanahnya keras. Nah, kecenderungan orang kalau sudah ketemu tanah di kekerasan 100 itu artinya tanahnya sudah keras. Nah, apalagi kalau sudah sampai dengan di 200. Itu kategori untuk prestasi hasil sondir. Lalu kalau kita lihat dari jenis tanahnya, nah kita minimal punya data friction ratio dalam satuan persen, dan yang kedua kita juga punya bacaan dari kon resisten. Nah, dari dua data ini baru kita bisa menentukan jenis tanahnya, karena ini kita melakukan atau melakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan sondir. Tapi kalau kita menggunakan tanah menggunakan SPT, otomatis kita bisa langsung melihat jenis tanahnya. Kalau sondir kita tidak bisa melihat apa-apa, kita hanya bisa melihat dari bacaannya saja. Nah, namun bacaan itu juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan tingkat kekerasannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di Excel yang tadi. Nah, kita contohkan sebagai contoh di kedalaman 1 meter saja. Nah, ini yang Bapak kuningkan ini kita jadikan sebagai contoh untuk kenapa nilainya 7, dan itu jenis tanahnya silty sand to sand silt. Nah, kita butuh data yang pertama friction rasionya 2,5, sedangkan hambatan konusnya adalah 20. Nah, sekarang kita lihat interpretasi hasil sondir itu menggunakan gambar ini. Nah, ini kita kenal dengan zona tipe tanah KITE dikurang KITE dan FR. Ini berdasarkan Robertson dan kawan-kawan di tahun 1983. Ini sebetulnya yang ada di modul bab pindahkan ke Excel. Nah, ini berdasarkan ke tingkat penomoran dari tingkat kekerasan yang dibaca oleh si konnya tadi atau si konusnya tadi, dan ini jenis tanahnya atau tipe dari jenis tanahnya. Tadi kita sudah punya nilai friction rasionya itu di angka 2,5. Sekarang kita bantu dengan garis lurus ini, kita taruh di posisi 2,5. Katakanlah 2,5 itu garisnya ada di sini. Ini kita tebalkan sedikit biar jelas. Kalau perlu warnanya terang. Nah, friction ratio di 2,5 itu posisinya ada di sini. Itu kita tarik garis lurus ke atas. Sedangkan tadi untuk nilai FR-nya itu untuk nilai hambatan konusnya itu 20. Nah, yang ini kita jadikan ke nomor 20. Nah, 20 itu adanya di sini. Nah, yang kita baca itu adalah persilangan garis oranye ini dengan garis biru, atau bacaan dari friction ratio bertemu dengan bacaan hambatan konus. Nah, di mana persilangannya itu posisinya berada di angka 7. Artinya angka 7 itu adalah jenis tanahnya silty sand to sandy silt. Nah, jadi untuk membaca hasil semuanya ini, bacaan untuk masing-masing perkedalaman, nah itu disesuaikan nanti berdasarkan gambar yang ini, lalu kita cocokkan dengan jenis dan tipe tanahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pada saat orang melihat nilai friction rasionya dan nilai hambatan konusnya itu, nilainya itu sesuai dengan jenis tanahnya. Jangan sampai nanti datanya bagus tapi ininya jenis tanahnya gak masuk akal. Katakan tanahnya tanah lumpur tapi nilainya bagus, itu kan jadi tanda tanya. Nah, ini tujuannya untuk memperjelas dan mempertegas hasil dari data yang kita punya. Nah, sebetulnya laporan dari praktikum sondir itu sampai di sini yang biasa dilakukan di lapangan. Nah, namun untuk di tugas laporan praktikum, Bapak menambahkan dengan contoh kasus. Nah, di sini sudah Bapak sediakan soal. Di sini ada contoh kasus
tentukanlah daya dukung pondasi truss pile menggunakan metode Van der Wijn. Nah, sebelumnya Pak perjelas. Yang dikatakan pondasi truss itu adalah pondasi yang kita bor di lokasi tapi dalam ukuran mini. Sama kurang lebih bentuknya seperti bor pile. Kalau bor pile itu pondasinya pondasi dalam besar gitu ya, dan untuk struktur berat. Kalau truss pile itu kategorinya lebih ke pondasi menengah dengan ukuran yang sedang lah artinya. Nah, di sini menggunakan metode Van der Wijn dengan diameter pondasi nanti akan kita buat dengan diameter 20 cm dengan kedalaman itu 3 meter. Dan dia berdiri pada tanah lempung lunak dengan data sondir sebagai berikut. Data sondirnya data sondir yang di atas. Kalau misalkan ragu dengan jenis tanahnya, nanti bisa diganti berdasarkan jenis tanah yang dipunya. Misal di kedalaman 3 meter jenis tanahnya apa? Kalau Bapak di sini jenis tanahnya very stiff. Nah, ini boleh menggunakan jenis tanah yang sangat teguh dengan butiran halus, itu bisa. Sebagai contoh nih, berdiri pada tanah. Nah, ini kita edit saja. Nah, dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dengan kedalaman atau dengan panjang pondasi kita itu kedalamannya di 3 meter yang berdiri pada tanah teguh dengan butiran halus dengan data sondir sebagai berikut. Datanya yang ada di atas ini. Kita menggunakan metode Van der Wijn. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghitung dengan metode ini. Persamaan yang kita gunakan nanti adalah QP sama dengan QC dibagi dengan 3 alfa dikali dengan AP. Nah, QC itu sendiri adalah hambatan konus, sedangkan 3 konstanta, dan alfa ini adalah nilai yang kita dapatkan dari koefisien alfanya. Nah, nilai dari sini. Nilai koefisien alfa itu kita dapatkan juga dari jenis tanah dan berdasarkan bacaan QC kita. Nah, itu akan kita perjelas nanti. Sekarang kita buat dulu. Lalu dikali dengan AP. AP itu adalah luas penampang dari pondasinya kita. Nah, luas penampang pondasi kita itu berapa? Karena kita menggunakan diameter 20, nanti akan kita hitung berapa luas penampang dari diameter 20. Nah, untuk bisa menghitung QP, otomatis kita perlu melihat nilai QC rata-rata. Artinya, karena tadi pondasi kita itu berada di kedalaman 3 meter, apakah nilai QC yang kita gunakan itu langsung menggunakan nilai yang ini? Nah, itu kan belum tentu ya. Maka dalam persamaan di sini dijelaskan untuk menghitung nilai QC untuk kedalaman 3 meter itu perlu kita lihat batas atas dan batas bawahnya. Nah, jadi persamaan yang kita lakukan di sini adalah QC sama dengan 1 dibagi dengan 4,5D. Batas atasnya itu 3,5D dan batas bawahnya 1 kali D. Nah, apa maksudnya ini? Nah, akan kita perjelas di bawahnya. Nih, rumus ini Bapak perjelas ke sini. Pertama, nilai QC rata-rata di atas dasar pondasi. Di atas dasar pondasi artinya ini 3,5D. Nah, elevasi 3,5D di atas pondasi artinya adalah nilai L dikurang 3,5D atau sama dengan 3 meter dikurang dengan 3,5 dikali dengan 0,2 meter. 0,2 meter ini bacaan sondir kita per kedalaman 20 cm. 3,5 itu adalah batas atasnya yang nilai 3,5 ini. Kalau 3 itu adalah kedalaman dari pondasi kita. Nah, hasilnya adalah 2,3 meter. Itu untuk batas atasnya. Lalu untuk batas bawahnya tadi kan L dikurang D atau 1 kali D di bawah ujung pondasi kita. Artinya seperti ini. 3 ditambah 0,2 sama dengan 3,2 meter. Nah, kenapa di sini L dikurang D sama dengan 3 ditambah 0,2, Pak? Maksud L dikurang D itu artinya kita melihat batas di bawah pondasinya itu 1 kali
kedalamannya gitu. Nah, di sini ada kedalaman kita berada di angka 3, lalu kita tambah 1 kali diameter dari pondasi kita itu. Jadi 3 ditambah 0,2. Arti batas yang kita perhatikan nanti adalah dari 2,3 meter sampai dengan 3,2 meter. Sekarang kita cek. Nah, tadi kan nilainya 2,3 dan 3,2. Untuk 2,3 kita tidak punya, maka bisa kita gunakan 2,4 sampai dengan 3,2 saja. Artinya yang Bapak tandai inilah data yang akan kita gunakan untuk mencari rata-rata dari nilai KIC-nya kita. Nah, untuk lebih perjelas lagi kita blok satu barisan ini. Kita blok. Ini data yang kita gunakan. Sejatinya dalam mendirikan atau mendesain sebuah fondasi itu lebih bagus tanahnya yang homogen. Artinya pada lapisan tertentu tanahnya itu jenisnya sama semuanya. Jangan sampai jenis tanahnya itu berbeda-beda seperti ini, 5, 7, 11, 7, 6. Kita bikin fondasi di rata-rata seperti ini. Itu kurang baik ya. Lebih baik itu tanahnya berada di posisi jenis tanah atau lapisan tanahnya itu sama. Jadi kekuatan tanah pada posisi fondasi kita itu dia berada di kekuatan yang sama. Dan lebih bagus lagi fondasi kita itu berada di posisi tanah yang lebih keras. Tapi kan itu tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Fondasi itu biayanya sangat besar dan biasanya dibikin sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini kita kebutuhannya di kedalaman 3 meter dan jenis tanahnya ini, dan nilai yang akan kita rata-ratakan adalah nilai KIC dari kedalaman 2,4 sampai dengan 3,2 meter. Sekarang kita lihat yang di bawah tadi. Nah, nilai KIC kita di kedalaman 3,2 itu nilainya adalah 10 mana dia? Di kedalaman 2,3 nya nggak ada, kita langsung baca ke 2,4. Di kedalaman 2,4 nilainya 10, 2,6 10, 2,8 10, ketiga 10, 3,2 juga 10. Ini bacaan dari KIC kita pada kedalaman 2,4 sampai dengan 3,2. Kebetulan nilainya sama. 10-nya ini adalah nilai KIC kita pada kedalaman 2,4, sedangkan 20 ini diameternya. Begitu juga di kedalaman 2,6 nilainya masih 10. 2,6 nilainya masih 10, kita kali dengan D-nya 20. Lalu di kedalaman 2,6 nilainya masih 10. Nah, 2,6, 2,8 masih 10. Nah, makanya kita kali dengan 10 semua karena nilainya kebetulan sama. Bisa jadi nanti di tugas mahasiswa masing-masing nilainya berbeda-beda, nggak masalah. Yang penting tahu dulu. Ini di kedalaman 2,4, 2,6, 2,8, 3, 3,2. Nilainya 10. Kebetulan sama. Sedangkan 20 adalah diameternya. Diameter dari desain fondasi yang mau kita bikin untuk strut pile itu. Lalu nilai ini kita bagi dengan 4,5 dikali 20. Nah, kita masukkan nilai konstanta 4,5 dikali D kita kan 20 ya. Maka didapat hasilnya sebesar 11,1 kg per cm persegi. Nah, jadi nilai KIC rata-rata kita sudah didapat sebesar 11,1 kg cm persegi. Lalu kita lanjutkan dengan luas penampang fondasi. Karena fondasi kita menggunakan fondasi strass atau fondasi berbentuk tabung, kita hitung luas penampang yang ada di bagian ujung bawah fondasi itu. Otomatis kita hitung dengan persamaan 1/4 pi D kuadrat. Nah, 1/4 dikali dengan 3,14 dikali dengan 20 cm kuadrat. Maka hasilnya didapat sebesar 314 cm persegi. Artinya luas penampang fondasi kita di bagian ujung yang bertemu dengan tanah itu sebesar 314 cm persegi. Jadi sekarang kita sudah dapat nilai KIC, kita sudah punya nilai luas penampang, baru kita masukkan ke nilai KIP atau daya dukung ujung tiang. Nah, KIP itu sendiri kita dapatkan dari KIC kita bagi dengan 3 alfa dikali AP. Nah, alfa ini kita dapatkan dari mana? Seperti yang saya bilang tadi, alfa itu kita dapatkan dari koefisien. Nah, untuk
nilai QC kita itu kan nilainya tadi rata-ratanya kan 10. Berarti kan kategorinya berada di sini 0 sampai dengan 5000. Sedangkan untuk jenis tanahnya yang QC 0 sampai 5000 kPa itu berada di very soft sampai dengan medium clay. Nah, lalu untuk jenis pondasi yang kita gunakan itu kan adalah tiang bor ya. Truss pile itu posisi tiangnya itu sama dengan pondasi board pile tapi dalam ukuran kecil gitu. Kategori tiang kita itu adalah tiang bor. Maka nilai yang kita gunakan nanti untuk alfanya itu sebesar 1,7 dan betanya itu sebesar 40. Nah, kalau misalkan nanti kita punya data juga nilai QC-nya kita itu 10, tapi jenis tanah kita itu tanah sill, loess sand, atau ada tanah lumpur atau tanah berpasir. Nah, kita bisa prediksi jenis tanah kita itu beradanya di sini gitu. Nah, kita bisa gunakan data untuk nilai alfanya itu 0,6 dengan betanya 10 sampai dengan 20. Ini 10 dikurang 20 ini bukan berarti dikurang, tapi di antara 10 sampai dengan 20. Kita bisa tentukan sendiri dan nilainya bisa kita ambil nilai 0,6. Kenapa ini lebih kecil? Ya, setahu kita nilai untuk lumpur itu memang tidak sebaik dari tanah lempung atau tanah clay. Tanah clay itu tanah liat. Nah, karena kebetulan di data Bapak nilainya itu QC-nya itu ada di 10. Nah, lalu untuk jenis pondasinya truss pile atau tiang bor, nah, maka nilai yang digunakan itu 1,7 dan 40. Nanti per kelasnya nilai yang digunakan menyesuaikan dengan datanya, tidak harus mengikuti apa yang Bapak katakan, tapi menyesuaikan dengan data yang dipunya, lalu ikuti tabel ini. Oke, sekarang kita kembali. Nah, karena nilai alfa kita sudah ada 1,7, maka kita langsung masukkan nilainya. QC nilainya 11,1 dibagi dengan 3 dikali alfa. 3 dikali 1,7 lalu dikali dengan AP. AP kita nilainya tadi 314 cm persegi. Maka didapatlah hasilnya sebesar 684,1 kg. Artinya daya dukung di ujung pondasi truss pile kita itu sebesar 684 kilo. Nah, artinya gini, kalau pondasi yang kita pasangkan di dalam tanah itu dengan diameter 20 cm pada kedalaman 3 meter, dia sanggup menahan seberat 684 kg. Itu artinya. Apakah sudah sampai di sini? Belum. Kita masih bisa memaksimalkan kekuatan tanah itu berdasarkan nilai QS. Nah, QS itu adalah daya lengket dari tanahnya itu sendiri. QS itu bekerjanya dengan seberapa besar keliling dari penampang dinding dari pondasi kita itu. Nah, di situ dia semakin besar, semakin banyak bidang yang akan bergesekan dengan tanah, dan biasanya itu akan semakin bagus. Persamaan yang kita gunakan di sini adalah QS sama dengan setengah P. Nah, batasnya adalah dasar tiang dan di bawahnya adalah pangkal tiang, lalu dikali dengan QS DZ. Kita sederhanakan lagi. Kita pertama harus hitung nilai dari keliling pondasi kita itu. Nah, keliling dari penampang truss itu karena diameternya 20, kita kali dengan 3,14, maka didapat kelilingnya 62,8 cm. Lalu selanjutnya persamaan itu dapat kita selesaikan seperti tabel yang ada di sini. Nah, kita mulai menghitungnya berdasarkan per kedalaman 20 cm seperti bacaan sondir juga. Ini data yang disondir Bapak pindahkan ke bawah. Data yang diambil itu cuman kedalaman dan QC. Nah, data yang dua ini aja yang diambil dari sondir. Satu lagi ini jenis tanah. Jenis tanahnya juga diambil dari sondir. Kalau yang ZI itu adalah per kedalaman 20 cm. Ini sebagai data bantuan aja. Untuk data beta seperti yang Bapak jelaskan itu kita dapat ambil dari nilai ini, beta 40. Jadi data awal yang kita punya itu adalah yang Bapak tandai ini. Ini data awalnya. Nah, lalu setelah data awal ini kita lanjutkan dengan menghitung nilai QS yang QSI atau nilai QS per kedalaman 0 itu didapatkan dari QC dibagi dengan beta. Nah, karena nilai di kedalaman 0 itu 0, ya hasilnya akan 0 terus ke ujungnya. Kita contohkan di kedalaman 20 cm aja dulu.
Nah, QC kita bagi dengan B nilai beta, maka 5 dibagi 40 didapat hasilnya 0,125. Nah, ini dilakukan terus ke bawah. Setelah QS ini kita dapat dalam satuan kilogram per sentimeter persegi, lalu kita lanjut ke menghitung nilai QSI per Z. Artinya di sini adalah kita akan mengkalikan nilai dari bacaan QS tadi, kita kali dengan perkedalaman 20 cm-nya. Maka di sini didapat 0,125 dikali dengan 20 didapat hasilnya 2,5, dan ini terus ke bawah, rumusnya sama, kita tarik aja ke bawah. Setelah QSI ini juga selesai, yang nomor 6 kita lanjut dengan yang nomor 7. Nah, ini akan kita jumlahkan nilai dari masing-masing QSI ini, atau hambatan di setiap perkedalaman 20 cm ini kita jumlahkan di sini, QS kumulatif. 0 ditambah 2,5 sama dengan hasilnya 2,5. Lalu 2,5 kita tambah dengan 2,5 hasilnya 5. 5 kita tambah 3 sama dengan 8. 8 kita tambah 5 dengan 13. Lanjut sampai ke bagian bawah. Lalu kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke kolom yang 8 atau nilai P. P ini adalah luas penampang dari P ini adalah luas keliling dari pondasi kita, karena ukuran pondasi kita 20 cm diameternya dengan keliling dari pondasi kita di ukuran 62,8 cm. Lalu ini kita samakan ke bawah semuanya. Untuk yang di kolom ke-8 ini kita samakan ke bawah. Setelah ini selesai, baru kita kalikan dia ke bagian yang terakhir, atau kita akan menghitung nilai dari QS per masing-masing kedalaman. Contoh, pada kedalaman 0,2 meter atau di bacaan kedua pertama, nilai yang kita masukkan itu adalah 2,5 kg per cm, kita kali dengan 62,8 kita bagi 2. Nah, gitu. Maka didapat hasilnya adalah 78,5 kg. Jadi dengan kedalaman 20 cm, dengan mengandalkan sifat kohesi tanah tadi, dia sudah mampu menahan sebesar 78,5 kg. Ini baru di kedalaman 20 cm. Lalu kalau di kedalaman 40 cm hasilnya segini, di kedalaman seterusnya nanti sampai pada saat di kedalaman 3 meter. Di kedalaman 3 meter hasilnya 2355 kilo. Ini persamaannya masih sama. QS kumulatif kita kali dengan keliling dibagi 2. Maka didapat hasilnya 2355 kilo atau setara dengan 2,35 ton. Nah, setelah tabel ini selesai, baru kita lihat di sini perhitungan daya dukung selimut untuk kedalaman 3 meter. Pada tabel di atas didapatkan nilai QS-nya sebesar 2355 kilo. Berarti nilai yang di kedalaman 3 meter yang Bapak ambil, yang Bapak pindahkan ke sini. Nah, dari perhitungan di atas, maka daya dukung izin Strauss file berdasarkan data sondir dengan menggunakan metode Van der Wijn, maka daya dukung tanah kita itu sendiri didapatkan sebesar QP ditambah QS. Kalau QP kita tadi sudah punya nilainya 684,10 ditambah dengan nilai QS 2355, maka daya dukung tanah kita di kedalaman 3 meter itu memiliki nilai sebesar 3039 kilo, atau artinya dia mampu menahan sebesar 3 ton untuk satu pondasi stress pile kita tadi dengan diameter 20 cm. Bayangkan dengan diameter 20 cm pada kedalaman 3 meter, dia sudah mampu menahan bobot 3 ton. Jadi kalau misalkan kita punya bangunan bertingkat lantai 3 di atas pondasi kita, satu titik pondasi itu kita butuh berapa stress pile di satu titik. Nah, biasanya di satu titik pondasi itu ada yang bikin 3, ada yang bikin 4, ada yang bikin 5, ada yang bikin 6, tergantung dengan kebutuhan. Artinya satu kolom itu atau satu titik pondasi dia akan menerima beban berapa ton. Nah, dari beban beberapa ton itu akan dibagi dengan beberapa titik stress pile yang harus berada di kaki pondasinya tadi. Jadi artinya dengan data pondasi yang kita punya dari data sondir, kita sudah bisa menghitung pondasinya di kedalaman berapa dan kekuatan atau daya dukung tanahnya berapa. Nah,
Yang Bapak harapkan semua mahasiswa membuat laporannya dan cobakan menghitungnya. Boleh diganti ukuran dari diameter pondasinya. Nah, diameter pondasinya boleh diganti sesuai dengan selera, dan kedalamannya boleh ditukar sesuai dengan selera. Nanti dapatkan hasilnya sampai QL-nya ini. QL itu dari QP ditambah QS. Dari data sondir yang kita punya kemarin, kita olah datanya dengan contoh kasus pondasi stress pile, lalu nanti semuanya sudah bisa menghitung atau mendesain sebuah pondasi. Nah, itu mengenai contoh soal untuk bikin laporan praktikum sondir. Jadi laporan praktikumnya harus sampai di sini. Dan yang paling penting, setiap mahasiswa tidak boleh sama ukuran, hasil, nilai, gambar dan segala macam sama, tidak boleh. Minimal harus berbeda satu sama lain, karena ini bebas. Karena ini yang diharapkan bukan nilai, melainkan kemampuan pada saat nanti sudah bekerja. Minimal pada saat KP sudah ada bekal yang berhubungan dengan mekanika tanah dan pondasi. Ini mengenai laporan. Lalu untuk UAS di tanggal 9 besok, Bapak juga memasukkan soal yang berhubungan dengan mendesain pondasi menggunakan metode stress pile ini. Makanya lebih baik kerjakan laporannya lebih cepat, setidaknya pas UAS sudah lancar mengerjakannya dengan waktu yang singkat. Lalu untuk materi yang tentang pondasi, ini kan pondasi menengah ya, bukan pondasi dalam, tapi pondasi menengah. Kalau di pondasi dalam dan dangkal itu bisa kita lihat di materi yang sudah Bapak kirimkan di. Nah, ini materi yang baru Bapak kirimkan mengenai daya dukung pondasi dangkal dari uji SPT dan sondir. Nah, di uji SPT ini kita tidak punya alatnya. Yang kita punya baru sondir. Sondir itu bekerja dengan konus. Kalau SPT itu bekerjanya dengan cara di bor atau dikenal dengan istilah bor lock. Nah, ini materi yang terakhir kita seharusnya kita pelajari, namun kita tidak memiliki waktu yang panjang, makanya Bapak bikinkan bahannya saja lalu kirimkan, nanti silahkan dibaca. Tapi di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai pondasi dangkal. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat dari komponasi dangkal dari pengujian lapangan, baik menggunakan SPT atau menggunakan CPT. CPT itu sondir, sedangkan SPT itu adalah bor lock. Yang perlu dibaca adalah dalam menentukan kapasitas daya dukung berdasarkan percobaan di lapangan, baik CPT dan SPT, pada umumnya rumus yang digunakan mempunyai anggapan bahwa kapasitas daya dukungnya memperkenankan penurunan maksimalnya itu sebesar 25 mili. Ini yang perlu ditekankan pada saat kita kuliah di mekanika tanah. Yang namanya penurunan itu ada dan boleh terjadi, tapi ada batasnya. Di sini penurunannya pada pondasi dangkal sebesar 25 mili. Kalau lebih daripada ini, apa yang terjadi? Ya, terjadilah pergerakan atau retakan. Nah, yang perlu dihindari kan itu. Tapi kalau ini terjadi, masuk toleransinya berapa? Keuntungan dengan cara tersebut bahwa kapasitas daya dukung dapat diperoleh langsung setelah hasil tes di lapangan dilaksanakan. Cara ini memerlukan pengamatan lanjutan dan pengalaman dalam menentukan kelakuan dari sifat-sifat tanah setempat. Maksudnya begini, dengan ilmu geoteknik kita bisa mendapatkan kekuatan dari daya dukung tanahnya dan kita langsung menemukan hasilnya, dan kita bisa mendesain berapa ukuran dari pondasinya, kedalaman dan jumlah dari pondasi yang akan kita rencanakan. Beda halnya kalau kita melihat penurunan tanah berdasarkan pengamatan, itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, itu bedanya atau keuntungan dari ilmu geoteknik atau menghitung dari kapasitas daya dukung tanah. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh SPT atau standar penetration test untuk jenis tanah berpasir. Ini berdasarkan Meyerhoff 1956. Perhitungan daya dukung untuk pondasi dangkal, contohnya telapak, berdasarkan nilai N atau bacaan dari SPT, di mana daya dukung tanah dipengaruhi oleh nilai N dan B. B itu adalah lebar pondasi, sedangkan N adalah bacaan dari SPT. Nah, untuk pondasi telapak dengan lebar B-nya itu kecil sama dari 1,2 meter, artinya pondasinya lebarnya yang ukurannya itu kecil dari 1,2 meter, itu bisa menggunakan persamaan Ki izinnya 12N. Kalau kita menggunakan
praktikumnya menggunakan SPT. Tapi kalau kita menggunakan CPT itu beda lagi. Ini baru SPT contohnya. Jika pondasi kita lebarnya itu 1,2 meter, persamaan kita gunakan adalah yang di atas. Tapi kalau misalkan lebar pondasi kita itu besar dari 1,2 meter, kita bisa gunakan rumus yang di bawah. Sekarang kita lanjut. Nah, ke contoh kasus. Di sini diketahui hasil pengujian SPT seperti bor lock atau lock bor. Hitunglah daya dukung tanah untuk pondasi dengan lebar 1 meter dan lebarnya 1,5 meter. Artinya ada dua contoh pondasi dengan lebar 1 meter dan lebar 1,5 meter. Dia berada pada kedalaman 2 meter di bawah muka tanah. Nanti kita akan menghitungnya dengan metode Meyerhof dan metode Bowels. Sebagai contoh, ini adalah olahan data dari SPT. SPT itu dia juga menghitung per kedalaman, tapi bacaannya itu cenderung lebih per 1 meter. Nah, ini sebagai contoh bacaan 0, 2 meter, 4 meter, 6 meter, sampai dengan bacaan terakhir 30 meter. Bor lock itu juga bisa memperlihatkan jenis dari tanahnya berdasarkan deskripsinya juga. Nah, ini diungkapkan dari hasil data labor. Lalu nilai SPT-nya juga ditampilkan. Contoh nih, pada kedalaman 2 meter, bacaan SPT-nya atau nilai N-nya itu yang pertama 3, 5, dan 5. Nah, jumlah nilai SPT-nya itu adalah 10. Nah, ini grafik dari SPT-nya tadi. Makin ke kanan artinya tanahnya makin teguh atau makin keras. Ini contoh dari laporan SPT. Nah, soal kita adalah ini. Kita disuruh menghitung pondasi dengan lebar 1 meter dan satunya lagi 1,5 meter. Dan dia berada di kedalaman 2 meter. Hitunglah dengan metode Meyerhof dan Bowels. Ini penyelesaiannya. Nah, berdasarkan nilai SPT yang kita perhatikan dari tabel bor tadi, atau nilai SPTN pada kedalaman 2 meter adalah 10. Nah, ini berdasarkan nilai SPT-nya. Kita lihat di kedalaman 2 meter nilainya berapa. Ini 2 meter, nilainya di sini adalah 10. Berarti nilai 10 ini yang kita gunakan di sini. Nah, rumus yang kita gunakan tadi adalah untuk menghitung Ki izinnya itu, atau Ki A sama dengan 12 dikali N. Berarti 12 dikali 10 atau sama dengan 120 kN meter per segi. Atau setara dengan 1,2 kilo per cm per segi. Nah, kalau untuk yang pondasinya lebarnya 1,5 meter, maka kita gunakan persamaan yang berbeda, di mana 8N dikali dengan B ditambah 0,3 dibagi B kuadrat. Nah, maka kalau kita ganti angkanya, 8 kali 10 dikali dengan 1,5 ditambah 0,3 dibagi dengan 1,5 kita kuadratkan, baru didapat hasilnya sebesar 115,2 kN atau setara dengan 1,15 kg per cm persegi. Nah, ini yang untuk lebar pondasi 1,5 meter. Namun dua-duanya ini berada di kedalaman 2 meter. Nah, nilai B di sini adalah nilai dari lebar pondasinya kita. Ini berdasarkan contoh Meyerhof. Sekarang kalau kita lihat berdasarkan Bowels, kita masih menggunakan data yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Bowels, kalau menggunakan pondasi yang 1 meter, maka kita menggunakan KD sama dengan 1 ditambah 0,33 dikali DF per B. Nah, di mana 1 ditambah dengan 0,33 dikali kedalaman, DF itu kedalaman. Nah, dibagi dengan B. B-nya itu adalah lebar pondasi kita. Maka didapat hasilnya sebesar 1,66. Lalu KA-nya 20 dikali N dikali KD, atau 20 dikali nilai SPT-nya 10, baru dikali dengan nilai KD-nya ini 1,66. Maka didapat hasilnya 332 kN per meter persegi, atau setara dengan 3,32 kilo cm persegi. Kenapa nilai di Bowels itu nilainya lebih baik ketimbang menggunakan Meyerhof? Karena di Bowels itu menyempurnakan rumusnya Meyerhof
rumus ini disempurnakan berdasarkan dia menambahkan nilai dari kedalaman. Dia tidak hanya menggunakan lebarnya saja, tapi juga menambahkan nilai kedalaman. Di sini bisa kita lihat di Meyerhof dia menambahkan nilai DF. DF-nya tadi kan di kedalaman 2 meter. Sedangkan di Meyerhof dia tidak memasukkan nilai kedalaman, hanya lebar dari pondasinya tadi. Nah, sebagai contoh, kalau menggunakan lebar pondasinya 1 meter di kedalaman 2 meter, maka hasilnya sebesar 3,32 kg per cm persegi. Lalu untuk di kedalaman 2 meter dengan lebar 1,5 meter, maka didapatkan hasilnya sebesar 259,2 kN meter persegi, atau setara dengan 2,5 kg cm persegi. Nah, ini tinggal memasukkan angkanya saja, minimal paham dengan ukuran segini hasilnya segini, dengan lebarnya segini persamaannya digunakan A atau B. Kita harus bisa memilihnya, karena nanti sebetulnya rumusnya ini ada banyak sekali. Nah, metodenya ada banyak sekali, jadi harus pandai memilah-milah metode apa yang kita gunakan dengan syarat-syarat apa yang kita gunakan. Sebagai contoh, ukuran pondasi yang kecil dari 1,2 atau besar dari 1,2, metodenya metode Bowers, Meyerhof, atau yang lain gitu, karena dia ada banyak. Nah, sekarang kita masuk ke hasil data yang kedua. Kalau tadi menggunakan SPT, sekarang menggunakan CPT. Nah, ingat, yang tadi standar penetration test atau dikenal dengan data Borlaug. Sekarang kita contoh ke CPT, atau CPT itu Count Penetration Test. Maaf, ini belum Bapak lupa. Count Penetration Test. Nah, ini berdasarkan Meyerhof 1956, nilai daya dukung tanah untuk pondasi bujur sangkar dan memanjang dihitung berdasarkan ketentuan lebar pondasi. Ketentuannya masih sama. Jika pondasinya kecil dari 1,2 meter, maka persamaannya ini, QU sama dengan QC per 30. Kalau yang besar dari 1,2 meter, maka QC dibagi dengan 50 dikali B ditambah 0,3 dibagi B kuadrat. Nah, baru dikali dengan hasil yang di sini. Perlu diperjelas, QC itu adalah tahanan konus pada ujung tiang, rata-rata di 50 cm di atas pondasi sampai dengan 100 cm di bawah dasar pondasi. Dan B-nya adalah lebar dari pondasi. Nah, ini contoh kasus untuk CPT, untuk hasil data sonder. Nah, ini diketahui hasil pengujian CPT seperti data sonder terlampir. Hitunglah daya dukung tanah untuk pondasi dengan lebar 1 meter dan 1,5 meter pada kedalaman 2 meter. Nah, ingat ya, ini data dari CPT. Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan QC-nya di kedalaman 1 meter itu nilainya sebesar, pada kedalaman 2 meter kita ya. Nah, di kedalaman 2 meter QC kita berada di angka 10. Nah, di sini bisa terlihat nilai QC-nya 10 dibagi dengan 30 itu rumusnya didapat 0,33 kg cm persegi. Ini jawaban yang untuk lebar pondasinya 1 meter. Kalau untuk lebar pondasinya 1,5 meter, maka didapat hasilnya sebesar 0,288 kg per cm persegi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh kasus pondasi dangkal. Nah, yang selanjutnya itu bisa menggunakan persamaan tersegi dan patch. Ini metodenya aja lagi. Ada menggunakan Skidmore atau juga dilanjutkan dengan menghitung daya dukung pondasi tiang pancang dari hasil uji CPT dan SPT. Nah, ini untuk kategori pondasi yang dalam. Nah, Bapak kira untuk pondasi dalam itu akan lebih baik dibahas di mata kuliah teknik pondasi. Di sini Bapak hanya memperkenalkan hasil pengujian mekanika tanah, terutama untuk sondir, diaplikasikan ke pondasi, nanti hasilnya bagaimana. Nah, Bapak sudah menjawab ucapan Bapak yang di minggu-minggu lalu, dan untuk ke bawahnya nanti bisa silahkan dibaca sendiri dan dipelajari sendiri. Nah, sebetulnya untuk menghitung hasil pengujian di lapangan itu metodenya ada banyak untuk mendesain pondasinya, dan di sini Bapak tampilkan cara konvensional, Schmerman, metode Meyerhof, metode Bageman, metode De Ruyter, yang contoh sebelumnya metode Van der Wijn.
Nah, sebetulnya ada banyak, tapi yang perlu kita ingat, dia yang namanya pondasi pasti memiliki lebar, pasti memiliki luas penampang, dan memiliki luas juga memiliki luas keliling. Nah, jadi kalau model pondasinya seperti tabung, ya hitunglah luas dalam bentuk luas tabung dan keliling tabung. Kalau dia berbentuk persegi, hitung juga dalam bentuk luas dia persegi dan keliling persegi. Nah, nanti bisa dibaca untuk lebih lengkapnya. Saya kira untuk materi praktikum mekanika tanah 2 untuk 1 semester itu udah selesai. Yang tertinggal masih satu lagi, itu DCP. DCP kita selesaikan nanti pada saat ujian sudah selesai, baru kita masuk ke DCP. Begitu juga DCP itu berdasarkan hasil praktikumnya dan laporannya. Bapak kira sekian dulu, dan Pak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.